Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Ida Fahmi Hidayati Latifah, guru bahasa Inggris wajib di SMA Negeri 1 Soreang. Pada saat ini saya akan memaparkan pemecahan masalah yang saya lalui atau yang saya laksanakan di pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Soreang. Diawali dengan permasalahan waktu kemarin, di minggu kemarin kami sedang membahas mengenai passive voice, dan di sini ada deskripsi permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran tentang passive voice adalah bagian dari pembelajaran structure dalam bahasa Inggris. Dan semua orang juga sepertinya paham atau mengerti bahwa pembelajaran structure itu butuh ketelitian yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan sehingga tidak jarang untuk siswa yang kurang teliti itu menganggap bahwa materi tentang structure ini dianggap sebagai materi yang terbilang sulit. Maka untuk memberikan pemahaman tentang passive voice itu diperlukan upaya yang tinggi untuk bisa ditangkap oleh atau untuk bisa dikuasai oleh siswa dengan sederhana tapi efektif. Selanjutnya permasalahan yang kemarin yang kami hadapi adalah pertama, ini saya sebutkan sebagai uraian kronologis bahwa di pembelajaran yang kemarin kita lalui, pembelajaran diawali dengan brainstorming, jadi membahas passive voice. Kita tanya dulu anak-anak atau siswa ditanya apakah untuk brainstorming itu untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman siswa tentang passive voice. Kadang-kadang kan siswa masih saru antara passive voice dan active voice. Dan pada saat itu kita jelaskan dulu kita menggali kemampuan mereka untuk tentang passive voice ini. Dan pastinya passive voice ini pernah mereka jalani di jenjang pendidikan sebelumnya, apakah di kelas 10 atau mungkin di SMP. Dan nah, langkah selanjutnya yang kami lakukan, yang saya lakukan adalah selanjutnya siswa diberi link Google Form dan diberi waktu untuk mengerjakan Google Form tersebut. Adapun format instrumen itu adalah dalam bentuk multiple choice dan esai. Berikutnya, ternyata akar permasalahan yang kami temukan bahwa ternyata hasil yang diperoleh itu belum sesuai harapan. Di antaranya, nilai yang diperoleh masih rendah, kemudian relatif rendah. Kemudian variasi nilai sangat monoton, tidak ada yang nilai 100 atau tidak ada yang nilai yang tinggi, misalnya 90, tidak ada. Kemudian terindikasi bahwa dengan Google Form atau dalam bentuk esai itu butuh ketelitian yang sangat tinggi. Misalnya dalam penulisan, dalam cara penulisan, kemudian dalam spasi pun salah ketik atau salah tekan tombol itu bisa dianggap salah. Sehingga pencantuman atau hingga sampai kepada penulisan titik. Kalau di dalam Google Form kan itu harus ada titik. Sementara siswa seringkali lupa dengan titik di ujung. Nah, sehingga ini hasil respon siswa, kami memperoleh 172 respon dari berbagai siswa dari kelas 11 IPA dan IPS, dan kalau dilihat di sini average-nya hanya 42,558. Jadi padahal 100 poin gitu ya, tapi ternyata masih di bawah 50 atau artinya ketercapaian mereka juga tidak lebih dari 50%. Dan mediannya kita peroleh hanya 38 dan range-nya hanya dari 12 sampai 60. Ini merupakan permasalahan yang sangat besar dan ketika diteliti ternyata ini mediannya kita peroleh seperti ini, total distribution-nya seperti ini, yang memperoleh 30 sampai 40 itu banyak sekali, kemudian yang memperoleh 60 hanya sekitar 20%. Kalau dilihat dari klasifikasinya, dari mulai ada yang 16,9%, 12,8%, 18,6%, 12,8%, 20,9%, dan 18,9%.
18%, mohon maaf. Nah, sehingga ternyata ketika kita telusur, ternyata permasalahan bukan pada ketidakmampuan mereka memahami passive voice, tapi cenderung kepada kesulitan menuliskan di Google Form dalam bentuk esai. Sehingga kalau misalnya taruhlah kebanyakan mereka ketika ditelusur bagaimana atau jawaban-jawaban mereka sebetulnya tidak terlalu banyak kesalahan. Kesalahannya mungkin hanya karena mereka taruhlah menuliskan titik saja itu tertinggal, maka akan dianggap salah. Atau misalnya harusnya menggunakan taruhlah passive voice dengan 2S, kemudian anak salah atau typo dengan menggunakan 1S, maka itu dianggap salah, langsung langsung dianggap salah. Nah, sehingga akhirnya diidentifikasi bahwa untuk menjadi alternatif solusi setelah menjalani proses KBM dengan kondisi yang terjadi, bisa diidentifikasi bahwa yang pertama, pembelajaran structure mengenai passive voice perlu persiapan yang lebih matang. Berikutnya, instrumen dengan menggunakan bentuk essay di format Google Form itu kurang efektif. Tapi bukan berarti Google Form-nya yang kurang efektif, tapi instrumennya yang menggunakan bentuk essay. Dan tentu saja kita akan mudah atau akan lebih baik menggunakan Google Form dan akan lebih efektif dan efisien jika Google Form tersebut digunakan untuk soal multiple choice. Karena memang pada kenyataannya ketika kita buat dalam bentuk papers atau misalkan kalau misalnya Google Form ini kita berusaha untuk paperless, tapi ketika kita menggunakan papers ternyata eh, hasilnya lebih baik daripada menggunakan Google Form. Dan kalau misalnya akhirnya pada saat kemarin kita ulang lagi pembelajaran tersebut dan mungkin ini akan kita coba dengan cara kita memberikan soal kepada mereka dalam bentuk multiple choice kalau kita menggunakan Google Form. Dan eh, bentuk essay akan bisa lebih mudah diidentifikasi dengan menggunakan papers atau dengan menggunakan kertas dan mereka menjawab secara langsung. Demikian mungkin untuk pemecahan masalah pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.